Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Nah, ya. Nah, sekarang di masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan kalian ya, mulai dari imunitas tubuh, lalu minum banyak air ya untuk menjaga kesehatan kalian sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai apakah ada yang sudah tahu materi apa yang kita bahas hari ini? Tidak, Bu. BUMN, Bu. Ya, betul. Nah, kita akan membahas salah satunya yaitu materi mengenai BUMN. Nah, apakah kalian membawa buku? Ya. Ya, ayo kita buka bukunya dulu ya. Ya, sudah, Bu. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Nah, salah satunya itu yang telah disebutkan teman kalian tadi yaitu BUMN. Nah, namun pada kesempatan kali ini karena waktu yang terbatas, kita hanya akan membahas mengenai dua badan usaha saja. Yang pertama yaitu BUMN dan BUMD. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian serta peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis dan kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Ya, dan yang terakhir yaitu menjelaskan kebaikan dan kelemahan BUMN serta BUMD. Nah, pada materi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai manajemen. Nah, bagaimana kita memanajemen suatu perusahaan atau badan usaha, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai badan usahanya. Oke. Nah, apakah kalian tahu ternyata di sekitar kita itu ada loh badan usaha yang sangat-sangat dekat dengan kita. Contohnya apa ya? Supaya ada yang tahu? Mungkin salah satu dari BUMN atau BUMD itu. Pertamina, Bu. Ya, betul sekali. Pertamina itu termasuk badan usaha apa ya? Milik negara. Ya, betul. Nah, di sekitar kita itu ternyata ada beberapa hal yang bisa kita jumpai dari badan usaha. Contohnya seperti Pertamina tadi, kan kita di jalan-jalan kan banyak sekali tuh Pertamina. Nah, Pertamina itu termasuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Kenapa seperti itu ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, setelah itu kita akan masuk pada materi, ya. Nah, materi pertama yaitu kita akan mendefinisikan mengenai pengertian BUMN serta BUMD dalam perekonomian Indonesia. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian BUMN? Mungkin dari salah satu dari kalian? Tahu Mbak Ifatun mungkin? Oke, kalau tidak ada, biar Ibu yang menjelaskan ya. Nah, BUMN itu pengertiannya, pertama kita akan bahas BUMN dulu ya. Nah, sini ada pengertian dan perannya. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, ya, BUMN merupakan badan usaha yang dikelola oleh negara, di mana seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu berasal dari negara atau dimiliki oleh negara. Nah, apakah kalian tahu minimal dari kepemilikan
suatu BUMN oleh negara itu berapa persen? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, sebenarnya itu minimalnya itu 51% ya. Nah, jadi sisanya 49%. 49% itu bisa dimiliki oleh masyarakat ataupun pihak swasta. Nah, jadi pemerintah itu harus memiliki sebesar ini. Karena kenapa? BUMN itu kan sejatinya kan juga dimiliki oleh negara. Nah, harusnya kan sebagian besarnya modalnya atau seluruh modalnya itu harus dimiliki oleh negara. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai peran BUMN ya. Sebelumnya apakah ada yang belum dimengerti? Sudah. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran BUMN dalam perekonomian. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa perannya? 7. Oke, benar sekali ada 7 ya. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan 3 di antara 7 itu? Serta menjelaskan sedikit mungkin? Oke, kalau tidak ada. Oh, Mbak Vivi mau? Mungkin? Ya, saya Ya, boleh aja Mbak Vivi, nggak apa-apa. sebagai penghasil barang dan jasa untuk masyarakat sekitar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu Mbak Vivi. Nah, dari situ Ibu akan menjelaskan ya mengapa peran BUMN itu sebagai penghasil barang atau jasa dalam kebutuhan masyarakat sekitar ya. Nah, sekarang kan suatu badan usaha itu kan didirikan karena mereka menghasilkan output ya. Nah, di mana output tersebut itu biasanya disalurkan ke masyarakat luas ya. Nah, di sini BUMN itu berdiri karena mereka menghasilkan barang ataupun jasa yang disebarluaskan untuk masyarakat agar mereka itu hidupnya sejahtera. Nah, karena kan kita tahu ya BUMN itu kan perannya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Jadi kan biasanya harga-harga barang yang mahal itu mereka kan bisa mensubsidinya seperti BBM ya. Nah, itu kan kalau misalnya dipegang oleh pihak swasta, secara otomatis kan harganya kan akan naik ya, akan melambung ya. Nah, kita kan sebagai masyarakat biasa itu kan merasa seperti kenapa harga BBM mahal sekali, nggak cukup sama pendapatan kita atau penghasilan kita. Nah, jadinya dengan adanya BUMN itu tadi, mereka memberikan subsidi kepada BBM itu tadi, sehingga masyarakat bisa membelinya dengan harga yang relatif murah. Nah, yang kedua yaitu sebagai pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta ya. Nah, sebagai pelopor sektor usaha apa sih yang belum diminati oleh swasta? Kan kita tahu pihak swasta itu kan mereka kan akan mendirikan suatu usaha jika mereka mendapatkan keuntungan yang besar ya. Nah, di samping itu pasti kan ada beberapa sektor-sektor yang kurang mendapatkan keuntungan yang besar. Contohnya seperti taman pada umumnya kan biasanya kita tahu seperti kayak Taman Mini Indonesia Indah itu ya. Nah, sekarang kan dipegang oleh negara. Kenapa? Karena menurut berita yang saya dapat itu mereka yang mengelola atau yang memilikinya itu seperti mengeksploitasi atau seperti digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, diambil negara itu karena misalnya kita masuk ke taman itu ya kan biayanya relatif murah. Mungkin karcisnya sekitar 10.000 sampai 20.000 bisa dijangkau oleh orang. Nah, itu kan kalau misalnya dibekam oleh pihak swasta itu kan mereka kayak ngapain gitu, kan keuntungannya enggak besar gitu ya. Nah, seperti itu. Ataupun ada beberapa sektor lain yang belum diminati pihak swasta. Yang ketiga yaitu sebagai pelaksana pelayanan publik. Nah, pelaksana pelayanan publik di sini
pemerintah itu atau negara itu diberikan amanat untuk menjalankan atau mendirikan suatu badan usaha yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, yang keempat yaitu membuka lapangan kerja. Nah, kan kita tahu di mana kalau badan usaha itu didirikan, pasti kan mereka membutuhkan karyawan, membutuhkan pegawai ya. Nah, itu bisa memberikan lapangan kerja bagi mereka yang masih belum bekerja. Nah, selanjutnya yaitu penghasil devisa negara. Nah, di sini maksudnya penghasil devisa negara itu di mana suatu badan usaha tadi kan mengeluarkan atau menghasilkan barang atau jasa ya. Nah, mereka itu kalau misalnya memiliki daya saing yang kuat di perekonomian, mereka bisa mengekspor hasil barang tersebut ke luar negeri sehingga negara menghasilkan devisa atau mendapat devisa. Dan selanjutnya membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, mana BUMN ini biasanya juga bekerja sama dengan UMKM maupun koperasi. Dan yang terakhir pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Nah, itu tadi peran dari BUMN di Indonesia. Nah, tetapi kalian pernah dengar nggak ada berita bahwa BUMN itu kinerjanya kurang baik? Ya, karena BUMN ini dipegang oleh negara secara tidak langsung kan kayak kepentingan negara itu kan tidak sebatas hanya badan usaha saja. Nah, jadi kayak ada beberapa kendala yang dialami oleh negara dalam mengelola si BUMN ini tadi. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan atau yang belum paham? Tidak, Bu. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang BUMD. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian maupun peran BUMD. Ada yang tahu pengertian ataupun peran dari pengertian dari BUMD sendiri? Tidak, Bu. Ya, Mbak Dinda. Tidak, Bu. Apa? Saya katanya mau jawab ini. Tak boleh malu, Din. Tahu Mbak Sadia? Mbak Dia, ayo. Mbak Sadia, ayo. Ya, iya Mbak Fatun, nggak apa-apa. Badan usaha yang lebih fokus kepada daerah atau wilayah tertentu saja. Ya, betul sekali. Benar. Nah, secara kita kan sudah tahu ya, tadi kan BUMN milik negara. Nah, kalau BUMD ini milik daerah ya. Nah, betul. Apa kata Mbak Fatun tadi sudah betul ya. Nah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah itu memang berfokusnya kepada kegiatan ekonomi di daerah. Nah, di mana mereka itu lebih mengembangkan badan usaha yang berpotensi atau memiliki daya saing yang lebih bagus di daerah ya. Nah, keberadaan BUMD ini mempunyai landasan operasional, yaitu pada UU nomor 5 tahun 1962. Pada pasal 2 mengatakan bahwa perusahaan daerah merupakan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali dikatakan lain dengan atau berdasarkan ini.
Nah, jadi sama seperti BUMN tadi bahwa sebagian besar atau seluruhnya modalnya itu dimiliki oleh daerah. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke peran BUMD. Ini berarti dimiliki oleh ada yang tahu berapakah peran BUMD di ya. Yang pertama apa yuk? Ada yang bisa menjawab? Mbak Dinda mungkin? Ya, boleh? Ya boleh, Mbak Pipi ya. Memberikan kesempatan para masyarakat membuka usaha baru. Ya betul, memberikan kesempatan untuk masyarakat ya. Mbak itu. Ya. Yang kedua, Ayo Mbak Ifatun. Melaksanakan pembangunan daerah atau pembangunan nasional. ya betul, melaksanakan pembangunan daerah atau nasional. Ya, yang terakhir apa? Kesempatan untuk membuka usaha bagi masyarakat. Oh sudah ini yang nomor 1 tadi. Saya mau. Ya, Salah satu sumber pendapatan daerah itu tadi. ya betul. Ini yang penting ya, salah satu sumber pendapatan daerah. Nah, dari sini kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya peran dari BUMD itu salah satunya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah ya. Dan yang selanjutnya itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha baru atau mereka join dengan BUMD seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pembangunan daerah atau nasional. Nah di sini kan mereka juga memiliki visi dan misi untuk melaksanakan pembangunan daerah maupun tingkatnya nasional. Ya. Lalu kita akan membahas mengenai bentuk dan jenis kegiatan dari BUMN serta BUMD. Ya. Ada yang tahu apa saja bentuk dari kegiatan badan usaha BUMN? Saya Bu. Saya. Ya, yuk. Saya Bu. Ya, betul, terus. Selanjutnya apa? Belum. Ya, terus. Sudah Bu. Oh, sudah ya. Sudah ya, Pak. Sudah dua. Ya. Apa kalian bisa menjelaskan apa itu persero, apa itu perum, contohnya apa saja? Tidak. Ya, silakan Mbak Dinda. Contohnya ada Bu. Kalau persero Pengertian itu. dulu baru contohnya. Kalau persero itu modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sedikitnya 51% yang harus dimiliki oleh negara. Ya, betul sekali. Contohnya Pertamina, Ya, lalu Kereta Api Indonesia, ya, lalu satu lagi. Kimia Farma. Ya, dan Sostek dan Kimia Farma. Nah, dari sini kita tahu bahwa persero itu PT ya.
ya perseroan terbatas ya, di mana persero itu termasuk dalam bentuk BUMN, dalam bentuk kegiatan usaha BUMN yang dimana 51%-nya harus dimiliki oleh persero itu sendiri atau dimiliki oleh negara itu sendiri. Nah contohnya yaitu tadi sudah disebutkan kan yang ada di sekitar kita, yaitu PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api, Bank BRI, Jam Sostek, dan PT Garuda Indonesia. Ya. Sudah di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham. Lalu yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum. Saya Bu. Ya, bisa dia silakan. Badan usaha di negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Contohnya itu Perum Damri, Bulog, Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Nah, di sini kalau perbedaan dari persero dan perum itu terbagi ke dalam pembagian modalnya ya, dimana kalau persero itu dibagi atas saham-saham gitu ya modalnya, sedangkan kalau perusahaan atau perum itu tidak terbagi ke dalam saham atau modal. Lalu contohnya yang biasanya kita jumpai itu kan perum Bulog. Nah, banyak kan kita jumpai. Lalu Pegadaian juga. Ya, di sekitar kita kan banyak itu Pegadaian. Lalu ada Perum Damri dan Peruri atau Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Ya. Lalu selanjutnya yaitu badan usaha milik daerah. Ya, contohnya bentuk atau jenis kegiatannya. Apakah Saya Bu. ya, boleh. Ayo Mbak Fatun. Usaha industri, perdagangan dan jasa. Ya, betul sekali. Industri, perdagangan dan jasa. Ya, betul sekali. Nah, biasanya kalau di BUMD itu lebih berfokus kepada jenis usaha industri, perdagangan maupun jasa. Soalnya kan di daerah-daerah itu kan biasanya banyak terdapat industri. Lalu hasil industrinya itu dijual dan diperdagangkan maupun ini pelayanan jasa. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok. Ya, satu bangku, satu saja mengenai kebaikan serta kelemahan BUMD dan BUMN. Nah, kalian bisa milih satunya BUMN atau satunya BUMD. Aku BUMN. Ya, boleh. Jadi yang ini BUMD. Itu kebaikan dan kelemahan dari BUMN atau Mencari gitu kan? Ya, Oh iya. Saya BUMN ya. Ya. Ya Bu. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Ya, Ya, silakan. Itu singkat Bu. Satu bangku satu saja. Oh, komplek. Kok jahat ya? Teman. Apa teman? Iya. Ayo, milih sendiri. Milih. Kok jahat sih? Kasih waktu berapa menit Bu? 10 menit. Oh, itu aja ya, 7 menit saja ya.
Aduh, sekali. Kan sedikit itu. Enak kalau gitu. Ini kakak tuh perlu. Iya, masa aku sih gak tahu Mas. Singkat gak apa-apa Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian mengerti. Sudah Bu. Tidak ada yang susah kan? Apa Bu? Tidak ada yang susah kan? Tidak. Dari penentu kebijakan. Ya, semua tiga. Lambat halaman keputusan. Sudah Bu. Ya. Saya sudah. Ya. Ya sudah. Sudah semua? Sudah. Sekarang ada yang mau membacakan ke depan mungkin atau di situ saja gak apa-apa. Di sini aja Saya, Bu. Bu. Oh ya. Tapi tulisannya dokter. Ya. Saya ya. Ya, ya. Jawab deh. Kebaikannya, 1. Berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. 2. Sumber pendapatan asli daerah. 3. Menyediakan lapangan kerja. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi para pegawainya. Ya, betul. Ya, terus kelemahannya membaca tadi ya. Kelemahannya yaitu yang pertama, Waduh. pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Yang kedua, sering kekurangan modal. Ketiga, maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Sekian, terima kasih. Nah, untuk kelompok ini betul ya jawabannya ya. Untuk kelompoknya Mbak Dinda, Kebaikannya mengembangkan sektor hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, membantu usaha lain supaya berusaha lebih baik. ya. Kelemahannya yaitu tidak efisien dalam pengelolaan. Maju mundurnya BUMN tergantung dari penentu kebijakan. Yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan karena harus melalui birokrasi yang panjang. Ya, betul. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya kelebihan serta kelemahan dari masing-masing badan usaha tersebut ya. 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 Oke, sekarang kita akan memasuki permainan. Ya. Wah, gak seru. Dapat hadiah apa Bu? Dapat hadiah permen ya. Wah, ayo Bu, 12 komen. Pentol. Nah, kita akan bermain talking stick ya. Kalian sudah tahu belum apa itu talking stick? Belum, saya. Saya sudah tahu, Bu. Ya. Apa ya talking stick itu? Tuh, apa ya di situ? Ya, permainan yang menggunakan stick ya. Jadi sticknya nanti akan bergilir ke kalian. Nanti kita akan menyanyikan lagu.
Nah, nanti kalau saya bilang stop dan stick itu kalian pegang, kalian akan mendapat pertanyaan. Nah, di sini sudah ada 4 pertanyaan. Kalian nanti bisa memilih ya. Mau yang 1, 2, 3, atau 4 ya. Nah, sekarang kalian baca lagi, kalian review lagi sedikit materi tadi. Soalnya ini pertanyaannya berkaitan dengan materi yang kita. Oke. Apa punya ini tak berangkat belum? Pakai ini aja ya. Terus kata bagaimana? Ya nanti ini lalu kembali gini. Anak lagu nih, kok ngene-ngene terus ada bisa mandeng. Iku tepak sopo salah siji ya siku. Kalian mau lagu apa? Kalau ada 5 Ya, nggak apa-apa itu juga. Ayo, duluan kok. Bilang. Ayo. Sudah semua? Sudah. Sudah. 1, 2, 3. Kalau ada 5 loh. Ini ya. Ayo ulang. 1, 2, 3. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Stop. Ayo, Ayo memilih nomor berapa? nomor 2. Oke, nomor 2. Kalau gak ada mau dinda. Nomor 2 pertanyaannya yaitu sebutkan undang-undang yang menjelaskan mengenai pengertian BUMN. Gampang, undang-undang nomor 19 tahun 2003. Ya, betul. Apa yang dikatakan undang-undang itu tentang BUMN? Itu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ya, betul 100. Yeay. Oke, nomor 2 sudah ya. Yuk. Tadi lagunya sampai mana? TV. Hijau kuning itu ya. Oh, Hijau ayo. kuning ya. 1, Hijau. 2, 3. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus pada jauh-jauh. Oke. Ini nomor Apa 2. juga aku Jelaskan kelebihan dari BUMN. Sini ada. Ini Bu. Ya, Kelebihan ya. ya. Oh iya. Nah, kelebihannya yang pertama, berusaha atau mengembangkan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya. Kedua, menyediakan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Tuh. Yeay. Jangan ya. Saya bertanya. Nah, iya sekarang kita lanjut lagi. Berawal. Kan mau gue ya. Oh iya. Potong bebek Sa angsa, amsali kuali Rona mila dangsa Dangsa 4 kali Serong lagi kami tato mungkin ada di tuan lo karena kawan nomor 1 habis 1 ya. Jelaskan bentuk kegiatan usaha Persero. Oh, gampang tuh. Jono apa nih? Jelaskan Perseronya seperti apa. Oh Contoh sama contohnya juga nggak jelas. ya apa jenenge? Bisa ya. Persero itu BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Ya, Contohnya betul. seperti contohnya PT Pertamina, Jam Sostek, Kereta Api, Garuda. dan lain Ya. sebagainya. Yeay. Saya ketemu. Yo. Terakhir berarti tinggal Dinda. Nah, itu tidak Bu. Ya, juga ya. Yang terakhir, jelaskan kelemahan dari BUMD.
sering kekurangan modal. Ya. Maju mundurnya BUMD tergantung kepala daerah. Ya. Pengelolaan menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Yeay, Bagus ya. Ya. Nah, nanti yang tadi sudah menjawab itu nanti Ibu kasih poin lagi ya, poin tambahan ya. Ya. Jadi kalau misalnya nilai ulangan kalian kurang, nanti ditambahkan ke poin tersebut ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini yang bisa disimpulkan yaitu yang pertama, BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, di mana 51% dari kepemilikannya harus dimiliki oleh negara ya. Nah, bentuk jenis-jenis dari BUMN ini ada Persero, ada Perum, di mana mereka juga semuanya memiliki peran untuk mensejahterakan hajat hidup orang banyak ya. Di mana kelebihan dan kelemahan dari BUMN seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, mereka juga memberikan atau menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat banyak. Namun pada kelemahannya memang di BUMN itu terdapat beberapa birokrasi yang harus dipatuhi, sehingga kalau misalnya terjadi kesalahan atau terjadi masalah, mereka harus melalui beberapa tahapan ya. 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 Nah, selanjutnya yang kedua yaitu BUMD. BUMD ini dimiliki oleh daerah, di mana BUMD ini juga sebagai pendapatan asli daerah. Kepemilikannya juga sama seperti BUMN, di mana 51%-nya itu harus dimiliki oleh daerah. Nah, bentuk BUMD tadi juga banyak kan, ada Bulog, ada Ruri, ada Pegadaian, dan banyak lainnya ya. Lalu kelebihan dan kelemahannya tadi juga sama seperti BUMN, cuma cakupannya di daerah. Lalu kelemahannya juga adanya birokrasi yang terlalu terlalu ribet menurut tadinya. Kurang cepat. Ya, lamban. Nah, ini tadi kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini ya. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai materi BUMS pada pertemuan minggu depan ya. Sekarang kita sudah sampai ke kesimpulan dan jangan lupa kalian nanti akan belajar mengenai BUMS juga, dimana nanti juga ada pengertian serta macam-macamnya juga. Nah, setelah itu kita sudah sampai pada akhir pembelajaran ya. Nah, sekian. Apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Tidak mudah. Tidak ya. Oke. Jadi sekian yang bisa Ibu sampaikan tadi. Ibu berharap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah kita pelajari tadi secara bersama-sama ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi